Kayak di sini mah enak, dapat duit. Hobinya mancing, mereka tinggal melakukan mancing, tiap bulan dapat duit gitu ya. Orang tua di sini tak lihat itu makmur-makmur, nggak gerungsangan goleti duit. Karena ya itu, sekali lagi, orang tua di sini kalau yang sejak muda itu rajin kerja, BPJS pensiun gitulah ya. Kalau di Indonesia BPJS pensiun, di sini rata-rata semua pekerja itu kepotong tiap bulannya. Jadi masa tuanya kayak gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma ngelakuin hobi gitu ya. Itu dapat duit tiap bulan dari pemerintah. Makmur guys, negara nggak punya sumber daya alam apapun tapi makmur gitu. Jepang, ini Jepang. Belusuk desa biasa, kita belusukan di desa-desa Jepang yang ini pohon sakura. Kita pilih yang ini aja, random aja guys. Wah, kebuka guys, otomatis langsung kebuka dan kita tinggal ambil. Jepang dan aneh-aneh wae. Jepang ini negara paling unik. Telur dijual dengan cara kayak gini, nggak ada yang orang bakule tapi nang mesin. Ini apa guys? Ini tempat pembuangan sampah di Jepang. Tempat pengumpulan sampah. Di Jepang, sapi emang rata-rata diempan ini mungkin ya pakai damen kayak gitu. Jadi ketika panenan itu mesinnya langsung gulung guys. Damennya digulungi ngumpan sapi. Aku ora tahu ngingu sapi sih, jadi orang ngerti secara teknis cara ngingu sapi, tapi setahu aku ini buat pakan sapi ya. Damen digulung-gulung kayak gini, nanti di wrapping pakai apa? Pakai plastik, pakai wrapping putih, rapi banget guys. Ini pakai mesin ya, setahu aku gulungnya pakai mesin. Ini selipan, jadi ini sawah, sebelahnya selipan. Jadi rata-rata kalau sawah yang di sini, kalau panenan itu nanti di selipnya itu di tempat selipan terdekat. Mungkin selipan-selipan kayak gini itu punya pemerintah gitu ya. Jadi di setiap desa yang ada sawahnya itu pasti di sekitarnya itu pasti ada selipan-selipan kayak gitu. Jadi aku itu jarang banget lihat orang Jepang panenan padi itu dibawa ke rumah masing-masing gitu ya, terus kemudian dijemur di halaman rumah. Itu hampir nggak pernah lihat guys. Di sini nggak ada orang Jepang yang jemur padi di halaman rumah atau di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan petani di desa itu jemurnya di pinggir-pinggir jalan gitu ya, pakai terpal gitu ya. Kalau di sini nggak ada guys. Di sini kalau panenan langsung dibawa ke selipan-selipan kayak gitu buat dikeringin, mungkin langsung disimpan gitu ya di selipannya gitu. Jadi selipan sekaligus gudang mungkin guys. Jepang wis panenan guys, panenannya rampung tuh, udah nggak ada padinya lagi, udah dipanen semua. Semoga harga beras lekas turun gitu ya. Dan harga beras di Jepang saat ini itu mencekik leher banget guys. Harga beras di Jepang saat ini benar-benar mencekik leher. 5 kilo itu di kisaran 3.000-an. Parah guys. Wong asing kayak aku sinang kene sing gajine ora naik, harga barang-barang naik tapi gajinya orang naik. Itu kenaikan harga barang-barang bahan pokok makanan untuk khususnya makanan gitu ya, kayak beras yang dimakan setiap hari, kayak beras, lauk pauk gitu ya. Itu benar-benar memberatkan, tapi bosku itu nggak mau tahu. Bosku nggak mau tahu, dia nggak mau naikin gaji. Padahal udah berkali-kali tak komplain, bos harga beras naik, tolong dinaikin gajiku. Orang kita yang sejamnya 100 perak apa 50 perak apa 100 perak gitu ya.
Tapi bosku kayak ora peduli. Jadi di Jepang itu UMR itu enggak standar nasional, guys. Di Jepang itu UMR enggak standar nasional, jadi mirip kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan di Jakarta mungkin 5 juta gitu ya. Di Jakarta 5 juta, di Bekasi, di Jawa Barat mungkin berapa? Per kota malah ya biasanya. Di Indonesia itu per kota gitu ya. Per kota, UMR-nya per kota. Tergantung kalian tinggal di kota mana. Semakin UMR provinsinya tinggi itu ya gaji kalian bisa semakin gede. Tapi kalau semakin rendah ya digawa nangis, guys. Kerja karo nelangsa. Bedanya tuh jauh banget ya. Di Jakarta 5 juta, di daerah paling 2 juta gitu. Persis sama kayak di Jepang sini. Di Jepang sini juga perbedaan antara UMR itu di Jepang nggak menerapkan UMR satu negara satu harga gitu, enggak ya. Nggak kayak di Korea. Kalau di Korea itu satu negara itu satu harga. Jadi kalau di Korea itu satu negara itu UMR-nya cuma satu dok, sama di tempat manapun itu sama. Tapi kalau di Jepang itu udah mirip-mirip kayak di Indonesia. Kalau ke Tokyo ya UMR-nya gede, kalau ke daerah kayak saya UMR-nya kecil, guys. Mirisnya kayak gitu. Jadi kenapa di desa-desa Jepang kok sepi? Ya karena UMR-nya beda, guys. UMR-nya beda. Di Tokyo UMR-nya jauh lebih tinggi daripada di daerah-daerah kayak tempat saya tinggal ini. Jadi otomatis anak-anak mudanya itu bakal lari ke Tokyo semua, ke kota-kota gede gitu ya. Jadi jangan heran kenapa kok desa-desa Jepang sepi, mungkin bisa lebih sepi ya, karena ya itu UMR-nya beda, guys. Itu ada alasan buat anak-anak muda Jepang buat migrasi ke kota, karena ya alasannya itu. Kalau bisa cari gaji yang gede, kenapa kita harus capek-capek kerja buat gaji yang murah gitu. Terus kalau di kota juga apa-apa ada gitu ya, serba gampang gitu ya, serba praktis, nggak kayak di desa kayak gini. Kan orang Jepang itu sukanya yang praktis-praktis, guys. Jadi kondisi kayak gini tuh nggak beda jauh kayak kondisi kita di Indonesia. Anak-anak STM, anak-anak SMA yang habis lulus, yang nggak mau kuliah, mereka itu rata-rata itu langsung cari kerja di Jakarta, kayak di Astra gitu ya, di Cikarang, di Bekasi. Pokoknya cari gaji yang UMR-nya itu di atas UMR daerah gitu ya. Di video kali ini kita mau jalan-jalan blusuk-blusuk desa, guys. Blusuk-blusuk desa biasa, kita blusukan di desa-desa Jepang yang sebelumnya itu belum pernah kita lewatin gitu ya. Alasan itu apanya? Kayak karena penasaran, satu penasaran, dua kepengen olahraga, pengen goes, pengen tahu lokasi-lokasi yang belum pernah terjamah gitu aja, seru gitu loh. Ini kita lewatin pinggir rel. Ini orang-orang Jepang lagi pada gerikan. Mas. Ini rel kereta. Inilah kenapa kalau naik kereta di Jepang itu pemandangannya keren-keren, bagus-bagus. Ini palang pintu rel kereta api. Ini Jepang klasik, guys. Rumah-rumah bodol, rumah-rumah lawas.
bebek itu kalau dilempar itu bebeknya terbang semua. Males mabur, nyong medun kangpit mabur kabeh. Bebek-bebek liar kayak gitu di sini bener-bener liar, nggak ada yang nangkepin. Padahal kalau bebek itu kan enak guys ya. Bebek kan dagingnya enak ya, tapi di sini orang sini itu nggak tahu kenapa daging murah, atau karena mereka nggak suka makan bebek, atau karena bebek-bebek kayak gitu itu dilarang gitu ya, dilarang ditangkepin. Ini ada kereta lewat guys, ada kereta lewat. Keretanya cuma satu. Keretanya itu lihat sini, berarti kalau kita ke sana terus nanti kita nemu apa? Stasiun kecil. Ini contoh pemandangan gang-gang kecil yang vibesnya itu Jepang banget. Ini kayak di film-film gitu ya. Kalau kalian suka lihat film-film Jepang, apalagi film-film yang ada kakek Sugiono-nya, mungkin tempat-tempat kayak gini tuh nggak asing. Oke, kita lanjut perjalanan guys. Hari ini mendung tapi nggak hujan. Semoga aja nggak hujan. Ini pohon sakura. Ini lewat mana ini ya? Nggak tahu aku. Lewat mana ini? Ada dua jalan. Oh, kalau lewat atas, kita lewat atas aja guys. Kita lewat sini aja. Di Jepang itu banyak banget semak-semak belukar kayak gini. Karangan-karangannya wong sing wis ora pernah dijamah selama berpuluh-puluh tahun mungkin. Jadi ini kayak gitu. Kayak gini contohnya. Itu lagi pada gerigan guys. Lagi pada gerigan, wong-wong Jepang lagi pada gerigan. Jebulinan Jepang anak gerigan juga guys. Jebulinan Jepang anak gerigan juga. Oh. Ini hari Minggu, Minggu pagi ya. Gerigane ora tanggung-tanggung, nganggone bego. Kene sing ora mangat gerigan biasanya urun wedang karo snack. Nek ora didenda 20.000 nang RT-ne gitu ya. Kayak nang Indonesia lah. Kayaknya loh. Sepertinya aku juga nggak tahu. Wow.
Lihat sini, kita bener muter-muter ini, nggak tahu arah kemana. Kita lewatin aja gang-gang sempit kayak gini. Ini Jepang klasik, banyak banget rumah-rumah kayak gini, rumah-rumah tua. Wah, ini gerimis guys, ini udah gerimis ya. Tak kira nggak hujan guys, malah gerimis nih. Bang, belusukan ke kampung-kampung orang kayak gitu nggak takut dicurigai? Aku jadi wedi guys, wedi mau dicurigai, mau darani lagi nyurvei ngomong terus digarong lagi ya. Jadi ya khawatir, tapi wong asik guys, aku nggak peduli lah. Aku nggak terlalu apa ya, yang penting aku nggak kriminal, aku cuma lewat aja gitu. Mas. Ini sungainya Jepang. Aku lagi di Maruking guys. Ini salah satu toko peralatan pancing terbesar di kota ini. Maruking. Alat-alat pancingnya lengkap, dan aku di sini lagi belanja apa? Alat-alat pancing. Aku pengen mancing nanti sore. Dan ini denah-denah apa? Denah-denah tempat mancing potensial, yang potensial gitu ya. Denah-denah tempat mancing ya potensial. Ini tempatku ini di sini nih. 40 mana? 49 berarti Namura Josenjo itu 49 Namura Josenjo. Ini rata-rata tempat mancing semua. Nih kakek-kakek di sini hobinya pada mancing guys. Kakek-kakek di sini mah enak, dapat duit, dapat nengking gitu ya. Hobinya mancing, mereka tinggal melakukan mancing, tiap bulan dapat duit gitu ya. Kalau yang punya sawah mungkin ya bertani gitu ya. Tapi orang tua di sini tak lihat itu makmur, nggak gerungsangan goleti duit. Karena ya itu, sekali lagi, orang tua di sini kalau yang sejak muda itu rajin kerja, mudanya kerja, terus dipotong apa nengking akhir tahun, apa tabungan masa muda, jaminan masa muda kayak BPJS pensiun gitulah ya. Kalau di Indonesia BPJS pensiun, di sini rata-rata semua pekerja itu kepotong tiap bulannya. Jadi masa tuanya kayak gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma ngelakuin hobi gitu ya. Itu dapat duit tiap bulan dari pemerintah. Kalau yang punya sawah bertani gitu, makmur guys. Negara nggak punya sumber daya alam apapun tapi makmur gitu. Jepang, negara nggak punya sumber daya alam apapun, minyak gitu, nggak punya batu bara, nikel. 4 musim kalau musim dingin nggak ada hasil panenannya, mati, pertaniannya mati kalau musim dingin. Itu bisa semakmur kayak gini ya.
heran aku. Kadang itu suka iri sama orang-orang Jepang, sama penduduk-penduduk Jepang, sama anak-anak muda Jepang. Anak-anak muda Jepang di sini lulus nggak perlu repot-repot cari pekerjaan gitu ya. Kerjaan belara-belara. Kalau di tempat kita anak muda itu bingung habis lulus mau ngapain gitu. Walaupun anak-anak muda di sini lulus juga jadi buruh pabrik, tapi paling nggak kan ada pekerjaan gitu, nggak repot-repot cari kerja gitu ya, nggak bingung besok mau kerja di mana gitu ya. Kalau di sini rata-rata anak lulus SMA itu langsung ketampung sama pabrik-pabrik. Soalnya pabrik di sini banyak banget, bahkan sampai kekurangan tenaga kerja. Sampai ambil dari Indonesia gitu, sampai wong Jawa gitu pada kerja nang kene karena di sini tuh kekurangan tenaga kerja gitu. Oke, kita lanjut guys, kita lanjut jalan-jalannya. Itu tadi mampir sebentar ke Maruging, beli alat mancing. Nanti sore kita mancing. Ini aku belum pernah lewat sini, walaupun sering kesini tapi belum pernah lewat sini. Kita lewat sini guys. Kita belum pernah lewat sini ya. Ini kayak toko kejujuran guys. Ini toko kejujuran tapi jual telur. Oh, aneh ya, unik guys. Ini gimana ya cara belinya, gimana ya? Cara belinya gimana ini? Aku bingung guys. Aku pengen tuh, oh masukin uang kayaknya. Telur tapi dijual dengan apa? Dengan cara jido. Kita harus bayar apa? Nggak ada penjualnya tapi jualan telur. Gumuna guys. Baru kali ini aku lihat wong dodolan endok nang mesin penjual otomatis kayak gini. Ini bukan penjual otomatis ya, tapi nanti kita mencet sendiri. Ini harganya untuk satu pak ini 270 yen. Coba kita nyari uang pas guys. Ini 270 kita masukkan 10, ada angkanya 10, 20, 120. Nah, 270 ya. Mungkin habis ini kita tinggal milih mau yang mana. Oh, ini kalau yang L, yang gede ukurannya jumlahnya agak sedikit. Ini yang M. Ini yang M. Kalau ini yang L. Kita tinggal beli, kita pilih yang ini aja, random aja guys. Wah, kebuka guys, otomatis langsung kebuka dan kita tinggal ambil. Unik ya.
Jepang dan aneh-aneh wae. Jepang ini negara paling unik. Telur dijual dengan cara kayak gini, nggak ada yang orang bakule tapi nang mesin. Inovasinya keren. Itulah uniknya Jepang guys, beli telur aja kita belinya di mesin. Kita beli telur telur semene 270. Telur semene itu mungkin nggak ada 1 kilo ya, nggak ada 1 kilo itu 30.000, 270 rupiah, sekitar 30.000 lah, 30.000. Sebenarnya aku udah punya telur tapi karena aku penasaran tadi lihat ini toko apa, toko kejujuran kayak gitu ya, jadi tak parani tak lihat, kita coba beli, pengalaman sekali-kali. Oke, kita lanjut di pertanian wong Jepang, nengarepane wong Jepang nandure iki. Kobis guys, kobis sawi. Ini apa guys? Ini tempat pembuangan sampah di Jepang. Tempat pengumpulan sampah. Dari tadi banyak polisi seliwer asem. Di Jepang ada orang bakar damen? Ada guys. Di Jepang ada ya orang bakar damen. Tuh, bakar-bakar itu guys, bakar-bakar sawah, bakar-bakar damen. Jadi jangan kira cuma di Indonesia petani-petani bakar damen, tapi di Jepang juga. Ini kalau nggak salah jalannya itu belok kanan. Kita harus belok kanan. Ini komplek perumahan elit, apartemen elit.